Capres ini kan sebenarnya ingin disasar itu adalah swing voter. Ya. Bisa dibayangkan Anies itu tidak orisinal debat yang terakhir. Anies itu mestinya sejak awal sudah gaspol gigi 6. Itu prediksi semua orang sebelum debat. Berdasarkan debat-debat sebelumnya ya? Berdasarkan debat-debat sebelumnya, bahkan di statement awal Anies sudah bicara tentang persoalan kebangsaan kita yang utama soal disparitas antara kaya dan miskin, kota dan desa dan seterusnya. Tapi di sesi-sesi selanjutnya Anies itu kelihatan santai, kalem, menurunkan giginya yang awal 6 gigi jadi 2 gigi, bahkan 1 gigi. Tadinya supercar, apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada publik? Anies tentu mengevaluasi betul, termasuk Kang Pikin dan timnya, karena semakin agresif misalnya menyerang Prabowo Subianto, sentimennya nggak bagus buat Anies. Jadi overdosis serangan itulah yang ada faktanya itu sentimen. Ada faktanya, bisa dicek. Karena apa? Masyarakat kita itu bukan seperti di Barat ya. Menjatuhkan lawan di debat itu bukan suatu hal yang menguntungkan secara persepsi. Diturunkan tensinya dikit. Apa yang ingin disasar? Swing voter. Nggak terlampau suka dengan yang agresif. Oleh karena itu, kalau melihat secara substansi, Anies oke. Tapi tensi serangannya dikurangi, Pak. Biar tidak terlampau over. Itu yang kemudian menurut saya yang disasar swing voter. Begitupun dengan Pak Prabowo. Terima kasih masukannya ke yang ada di dekat Anda. Nah, itu yang nomor 1. Pak Prabowo juga begitu. Kalau kita melihat debat Pak Prabowo, debat pertama dan kedua, itu kan intonasinya tinggi. Bahasa-bahasanya juga tinggi. Kemarin ada terima kasih dan maaf di situ. Bahkan dalam berbagai kesempatan, kan kita sering melihat bahwa Pak Prabowo itu sering dalam tanda kutip mencibir statement-statementnya Anies. Yang tentang sorry dan seterusnya. Kemarin Pak Prabowo itu ingin kelihatan, bahasanya Bang Daniel ini, presidential look, ingin kelihatan seperti presiden yang sangat negarawan. Jadi dari awal sampai akhir ya merangkul, berterima kasih, minta maaf dan seterusnya. Apa yang ingin disasar? Sentimen positif dan kelompok swing voter yang sampai saat ini sebenarnya belum goyang kemana-mana. Begitupun dengan Pak Ganjar. Hampir sama dengan Pak Anies. Sejak debat pertama dan kedua itu kan agresif, nyerang. Sekalipun nyerangnya dari tengah sampai akhir. Kemarin Ganjar tetap nyerang. Bisa dibayangkan statement akhirnya itu luar biasa menurut saya. Sebagai bentuk serangan yang sebenarnya cukup sporadik dan tidak pernah dibayangkan. Pernah menyebutkan. Betul. Mengutip pernyataan Pak Jokowi, tapi soal bagaimana jangan pernah memilih pemimpin yang punya rekam jejak, misalnya diktator, otoriter dan seterusnya. Bagi saya itu pukulan yang cukup serius. Tapi tensinya dikurangin. Apa yang ingin saya katakan? Semua capres berdebat itu yang disasar swing voter, yang memang sedang meraba-raba kira-kira siapa yang menurut mereka rasional, kemudian sesuai dengan hati dan pikiran mereka. Tapi unfortunately, ini antar pendukungnya, tim sukses kelahi di mana-mana, nggak kelar-kelar, Pak. Ini kayak tadi nih, kelahi dalam arti ada buktinya ya, ada buktinya ya. Ada videonya, saya videoin tadi, Pak. Ini di mana? Oleh karena itu, variabel tim sukses, variabel tim kampanye dan jubir itu penting. 2014 ada salah satu pendukungnya Pak Prabowo yang ngata-ngatain usulan Hari Santri sebagai usulan sinting, atau itu usulan sinting itu blunder, Pak. Mengonsolidasi. Jadi kalau capresnya udah kalem, udah adem, harusnya jubirnya betul, jubirnya agak kalem, sering rangkulan lah sering. Tapi bagi pengamat dan peneliti, kalau adem nggak ada bahan kita, Pak. Jujur juga kawan kita. Jadi ini yang saya kira perlu ya, bahwa soal swing voter kembali kepada tema. Baik. Ini adalah sesuatu yang penting, karena kalau angkanya betul 15% seperti data-data yang dirilis, plus undecided 4%, ada sekitar 20% pemilih kita yang sangat mungkin pilihan politiknya sebagai bagian dari upaya untuk cocok tanam elektabilitas di 2024. Nah, itu dia. Atas nasihat dari Adi Praetno saya berikan kesempatan ke masing-masing lagi kalau kayak gitu. Tapi waktu kita singkat sekali ini. Pipin Sofyan silakan, singkat saja. Ya kita tentu ya, yang kita harapkan adalah pemilu ini tidak hanya ramai ketika kampanye, tetapi bagaimana menghasilkan perubahan, menghasilkan perubahan. Itu yang selalu kita harapkan, dan itulah yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan. Pak Anies itu keliling selama lebih dari 1 tahun untuk mendengarkan aspirasi rakyat, diskusi, dialog dengan rakyat, sehingga paham. Sehingga kalau beliau di akhir itu menyampaikan pidatonya dengan sangat empati, menyentuh ya. Banyak netizen mengatakan sosok kenegarawanannya tampak pada saat itu. Beliau memposisikan sebagai abah, orang tua bagi rakyatnya, tidak berdagang. Orang tua tuh nggak ada yang berdagang dengan rakyatnya, dengan memanfaatkan semuanya untuk menjadi konsumen dibandingkan menjadi produsen. Itu sebetulnya yang lain dagangan nih. Ya, saya kira ya kita bisa lihat. Saya kira kita bisa mengevaluasi track record, rekam jejak dan sebagainya. Jadi bagi kami adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat yang saat ini mau swing voters atau belum menentukan pilihan. Inilah saatnya kita melihat bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang melihat rekam jejak, memilih rekam
gagasan dan rekam karya. Saya Baik, kira Pak Sofian. Pak Anies Baswedan, amin, insya Allah mudah-mudahan memberikan manfaat Bang bagi Daniel semua. silakan. Iya, Pak Prabowo sejak awal menyatakan bahwasannya Pak Ganjar adalah putra terbaik Indonesia, Pak Mahfud pun demikian, Pak Anies pun demikian, Pak Gus Muhaimin pun demikian. Itu memperlihatkan sikap Pak Prabowo yang memang sejak awal menganggap kompetitornya itu sahabat, menganggap kompetitornya adalah orang baik dan ingin berbuat yang terbaik secara bersama-sama. Karena yang paling penting buat Indonesia ini adalah persatuan. Berhenti merawat kemarahan, berhenti merawat kebencian, berhenti merawat dendam. Yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah bersatu, bekerja bersama-sama dengan fungsinya masing-masing. Dengan masalah yang ya kita selesaikan. Itu adalah tugas kita sebagai bangsa dan negara. Jangan terus merawat benci, melawat dendam demi elektoral. Itu yang paling berbahaya. Baik, 03 Bang Singkat, Emrus. Bang Emrus. Baik, saya pikir tadi perdebatan itu ya, mengulang perdebatan yang kemarin terjadi, perdebatan kedua kalau nggak salah presiden dengan presiden kan, ini tadi berdebat, jadi nggak enak saya di tengah ini tadi, gitu kan, masih mengulang, jadi masih ada sisa-sisa masa lalu, gitu ya. Jadi saya pikir saya terus terang merasa tidak enak juga duduk di tengah gitu ya, alangkah baiknya mereka segera nanti bisa ngopi-ngopi. Waktu berjalan Bang Emrus, waktu Baru berjalan. kemudian adalah saya menyangkut tentang nawacita tadi. Jadi kita lanjutkan karena itu program dari partai dan itu sesuai konstitusi. Namun yang tidak sesuai dengan nawacita itu yang kita koreksi. Salah satu diantaranya adalah food estate, gitu ya. Kita harus koreksi ini karena kita harus berikan produksi daripada pangan itu kepada masyarakat, kepada rakyat petani. Yang terakhir saya mau katakan, saya terima kasih kepada Pak Prabowo yang debat kemarin menyetujui sejumlah banyak sekali kepada program kami Ganjar Mahfud. Saya setuju, saya setuju, saya setuju. Oleh karena itu bahwa di pikiran Pak Prabowo top of mind adalah Ganjar Mahfud. Saya khawatir nanti Pak Prabowo memilih Ganjar Prabowo di kotak suara nanti gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sukses juga untuk Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bung Adi Praitno ya masalah politik ya atau pilpres atau pemilu yang cacat gitu ya atau bobroknya ya, dan kemudian banyak hal-hal yang lainnya disampaikan oleh Bung Adi Praitno tadi. Tapi karena ini video yang sudah 8 bulan yang lalu teman-teman, dan ini juga sudah kita lihat, sudah kita rasakan, ya sudah kita dengarkan juga dan bahkan memahami ataupun kita menjalaninya gitu ya. Jadi saya yakin Anda dan teman-teman Bapak Ibu semua sudah paham lah gitu ya, sudah merasakan lah gitu ya, sudah melihat lah bagaimana masalah atau soal pemilu pada Pilpres 2024. Bagaimana carut marut politiknya, bagaimana gonjang-ganjing politik yang terjadi, instrumen politik yang dimainkan gitu ya. Teman-teman pasti sudah melihat dan bahkan sering sekali mendengarkannya. Nah, kalau saya melihat di sini komentar pertama kita akan ulas dari Ami. Mampir ke sini setelah melihat pemaparan Adi Praitno soal pemilu ini sudah cacat. Terkadang orang itu ngomong A, lain waktu beda lagi. Soal masalah pemilu cacat aku sangat setuju. Ya, karena faktanya memang demikian. Jadi tidak semua omongan pakar politik boleh ditangkap, ada kalanya juga dibuang. Ini saya setuju juga ya. Apapun yang disampaikan oleh pengamat politik, ataupun politisi, ataupun siapapun itu, ya kita lihat dulu ya. Kita pantau dulu juga tuh, ini benar nggak ini? Masuk akal nggak ini? Nah karena bisa saja ketika sekarang ngomong A, besok 2-3 hari ke depan atau seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan itu bisa ngomongnya jadi B gitu ya. Bisa ke C, bisa ke D, F, G dan seterusnya ya. Jadi bisa saja berubah suatu waktu kapanpun itu ya. Ya tergantung kondisinya juga gitu ya. Jadi gak semua ditangkap juga, ada kalanya dibuang. Ya bukan dibuang juga sih, tapi ya disaring lah gitu ya. Mana yang menurut kita baik, yang mana yang menurut kita masuk akal, yaitu juga yang kita pikirkan. Karena menurut saya ya ngapain memikirkan sesuatu hal yang tidak pantas untuk dipikirkan gitu ya, malah buang-buang waktu juga untuk berpikir hal itu gitu ya.
Kemudian, menyerang orang yang pernah ikut membesarkan namanya sendiri itu akan menyerang ia sendiri karena jejak digitalnya ada. Suka banget Adi Praitno kalau mau nangis. Nangis aja kan Anda kalah 01, 03 WKWK. Beras naik, minyak naik, makan pajak naik, makan dah tuh kerajaan junjungan lo. Sebelumnya kalah juga karena dicurangi, sekarang menang karena bergabung sama yang curang. Buset dah. Setelah menyerang dengan membabi buta, Anies Mohaimin bukannya menang malah keok. Dari Amin jadi Amin, jadi Amis katanya. Anies pantasnya jadi tukang obat, soalnya pintar ngomong, jadi gubernur aja amburadul. Contoh pohon di Monas ditebangi, bikin sumur resapan. Akhirnya banyak yang jadi korban terpelosok, bikin patung bambu yang nggak ada manfaatnya. Ini juga lucu juga ya, buat patung bambu dananya sekian miliar, sekian triliun misalnya, malah nggak bermanfaat juga sih sebetulnya gitu ya. Karena apalagi dari bambu datang hujan, datang terik matahari, ujung-ujungnya bambunya lapuk gitu ya, roboh gitu ya. Tapi ya it's okay lah, itu kan kerajinan tangan ya dari bambu gitu ya. Saya nggak tahu berapa dananya kemarin, saya lupa ya, saya nggak terlalu mendalami ke sana ya. Tapi memang banyak yang mengatakan ya Pak Anies ini gubernur gagal lah gitu ya. Tapi tidak sedikit dari mereka mengakui dan mengagumi bahwa Anies itu cocok jadi pemimpin. Abah Anies itu layak jadi presiden gitu ya, berhasil memimpin Jakarta. Sekolahnya tinggi, pintar ngomong, pintar eksekusi. Ya ini banyak sekali. Dan menurut saya juga Anies ini adalah salah satu aset negara yang paling berharga. Ya, pernah menjabat sebagai gubernur, pernah juga jadi menteri di era Pak Jokowi itu kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah sih gitu ya. Lalu kemudian dia ini kan mantan rektor ya kalau nggak salah ya. Lalu kemudian ya pernah jadi calon presiden gitu ya. Ini dengan threshold 20% yang sudah dihapus ya, saya rasa Pak Anies ini boleh-boleh saja 2029 bakal naik lagi gitu ya. Karena kita tahu juga pendukungnya kan banyak banget ya. Mas, nggak usah dirubah Indonesia Raya ini. Kalau bisa yang sudah jalan ya dilanjutkan begitu Mas. Jangan harap masyarakat tidak bodoh. Sekarang masyarakat sudah pintar Mas. Nggak pengaruh dengan hal-hal yang nggak baik. Pada saat debat aja Bang, pada saat debat aja Bang, warga saya sudah nggak senang sama Anies dan Pak Ganjar. Dan nyerang itu nggak bagus pada masyarakat dan bla bla segala macam gitu ya. Ini juga yang saya agak sedikit kurang respect juga sih kepada kedua calon ini. Ya terlalu keras, bukan istilahnya bukan tentang perasaan gitu ya. Tidak sepantasnya mereka membahas masalah HAM gitu ya, pertanyakan HAM gitu ya. Lalu masalah Pak Prabowo ketika jadi Menhan dan yang lainnya itu kan ya semacam apa haknya gitu ya, bahas-bahas apa masalah pelanggaran HAM dan lain-lain gitu ya. Makanya Pak Prabowo pernah bilang setiap kali nyalon pasti yang dibahas, yang ditanya itu saja, itu saja. Padahal sudah diakui bahwa Pak Prabowo nggak ada terlibat dalam hal itu, gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu seperti apa ya, namanya juga pilpres ya, nah, siapapun ya untuk bagaimana pendukungnya biar banyak biar dipilih gitu aja sih ya. Tapi kan ini sudah berlangsung teman-teman ya, mungkin ya ke depan di pemilu 2029 kita berharap semuanya biar lebih baik lagi, lebih sehat lagi ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain juga boleh silakan sampaikan di video ini ya. Itu saja, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi salam NKRI harga mati.